爱你，我是变傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是变傻甜蜜蜜。 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Mustika dengan NPM 101211017 kelas C5 Manajemen. Kali ini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah konsentrasi riset pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Indra Jatiwibowo SEMM. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa pembahasan, diantaranya terdiri dari paradigma bisnis terkini, pemasaran dan riset pemasaran, klasifikasi riset pemasaran, proses penelitian pemasaran yang empiris, marketing research process, masalah dan gap penelitian pemasaran, dan yang terakhir yaitu mengenai model penelitian pemasaran. Berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Jika ditanya apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma dalam bisnis? Pergeseran paradigma dalam bisnis adalah perubahan atau perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk mereka, sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Lalu, kapan sih perubahan paradigma terjadi dalam bisnis? Pergeseran paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau organisasi yang secara drastis mengubah cara fungsinya. Teknologi ini seringkali meningkatkan atau menggantikan bagian produksi tertentu yang memungkinkan bisnis meningkatkan kuantitas produk dan mungkin pendapatannya juga bisa pada saat yang bersamaan. Setelah mengetahui dari definisi perubahan paradigma dalam bisnis, kita juga perlu tahu nih jenis-jenis apa saja perubahan paradigma dalam bisnis, yang diantaranya yaitu pemasaran yang dipersonalisasi. Pemasaran yang dipersonalisasi telah membantu perusahaan memberikan saran spesifik kepada konsumen dengan menganalisis data pembelian atau hasil pencarian mereka sebelumnya. Teknik ini memungkinkan departemen pemasaran dan perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan periklanan mereka untuk membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis data waktu nyata. Sebelum adanya kemajuan teknologi tertentu seperti internet, perusahaan terkadang harus menunggu berminggu-minggu untuk menerima data dan informasi tentang kinerja departemen penjualan, pemasaran, dan yang lainnya. Dengan menggunakan teknologi saat ini, perusahaan dapat menghasilkan data real-time yang dapat mereka analisis dan terapkan pada beberapa departemen mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki atau menyesuaikan beberapa strategi mereka untuk meningkatkan atau mengembangkan operasi perusahaan mereka secara keseluruhan. Lalu yang ketiga adanya telekomunikasi. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui telepon, email, dan konferensi video telah memberikan cara alternatif bagi bisnis untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Mampu menghubungi kolega dan rekan kerja yang berada di lokasi fisik atau zona waktu yang berbeda dapat memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam skala global dan mempekerjakan karyawan jarak jauh, sehingga dapat meningkatkan jumlah kandidat yang memenuhi syarat untuk peran di perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah menyediakan berbagai cara bagi bisnis untuk menjual barang dan jasa mereka melalui internet. Baik perusahaan menciptakan toko online untuk menghasilkan lebih banyak penjualan, atau menciptakan platform media sosial untuk lebih memasarkan layanan perusahaannya. Perubahan paradigma e-commerce memungkinkan bisnis untuk perdagangan elektronik atau e-commerce telah menyediakan berbagai cara bagi bisnis untuk menjual barang dan jasa mereka melalui internet. Baik perusahaan menciptakan toko online untuk menghasilkan lebih banyak penjualan, atau menciptakan platform media sosial untuk lebih memasarkan layanan perusahaannya. Perubahan paradigma e-commerce memungkinkan bisnis untuk berkembang dan tumbuh menggunakan teknologi, peralatan, dan strategi baru. Lalu apa sih yang harus dilakukan terhadap perubahan paradigma?
Berikut adalah beberapa tips dan strategi yang bisa diikuti untuk membantu transisi perusahaan atau bisnis ke paradigma baru dan membantu mereka berkembang. Salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi tantangan apapun. Dengan mengidentifikasi tantangan sejak dini, perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membantu karyawan memahami tanggung jawab dan posisi mereka. Yang kedua, merencanakan proyek dan tujuan untuk paradigma baru. Lalu yang ketiga yaitu membantu anggota tim mengembangkan kebiasaan baru dengan teknologi baru. Dan yang terakhir yaitu mendidik investor dan pemegang saham tentang transisi baru. Selanjutnya yaitu kembangkan strategi utama. Saat menerapkan teknologi dan peralatan baru ke dalam bisnis, mengembangkan strategi utama dapat membantu memudahkan transisi bagi karyawan saat ini dan menetapkan tujuan masa depan perusahaan. Penting bagi kalian semua untuk menghasilkan strategi dengan sangat detail. Hal ini dapat membantu kalian berkomunikasi lebih baik dengan investor tentang bagaimana perusahaan akan sukses dan membantu karyawan mengikuti strategi yang dilakukan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada prioritaskan pelanggan. Pergeseran paradigma paling sering dikaitkan dengan membantu basis pelanggan bisnis. Menambahkan teknologi baru ke perusahaan memungkinkan mereka melayani pelanggan lebih cepat dan mungkin pada saat yang sama meningkatkan jangkauan pelanggan. Saat melakukan transisi ke paradigma baru, akan bermanfaat bagi bisnis untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan karena hal ini dapat membantu mereka fokus pada cara melakukan perubahan. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman mereka tentang pelanggan untuk membentuk tujuan dan strategi paradigma baru mereka. Hal ini dapat membantu bisnis berkembang lebih mudah sambil mempertahankan klien mereka saat ini. Setelah pemaparan singkat sebelumnya, lalu contoh perubahan paradigma dalam bisnis dan pendekatannya terhadap transisi bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Silahkan isi di kolom komentar ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai riset pemasaran. Riset pemasaran dapat dimaknai sebagai pengumpulan data, observasi, dan pengolahan data terhadap objek penelitian di dunia pemasaran. Adapun definisi dari menurut para ahli yang salah satunya yaitu dari pendapat Malhotra, di mana pengertian riset pasar menurut Malhotra adalah analisis, pembagian informasi dan upaya mengidentifikasi tentang informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis, di mana riset pasar dilakukan untuk pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan permasalahan dan kesempatan di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan dari riset pasar. Yang pertama yaitu membuat keputusan yang tepat. Salah satu alasan kenapa riset pasar harus dilakukan, tidak lain bertujuan untuk membantu dalam membuat keputusan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu mendapatkan peluang bisnis baru. Tujuan melakukan riset pasar adalah membukakan peluang bisnis baru. Buat pelaku usaha yang memperoleh omset besar dan ingin mengembangkan usaha lain, butuh kemampuan untuk membaca peluang. Salah satunya yaitu peluang untuk memulai usaha bisnis yang dicari oleh konsumen. Lalu yang ketiga yaitu menghindari kegagalan usaha. Setiap pelaku usaha bisnis pastinya menginginkan usaha mereka berjalan lancar tanpa terkendala. Maka sudah tidak heran jika tujuan riset pemasaran tidak lain agar usaha bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa adanya kegagalan. Ketika usaha gagal, maka gagal pula secara finansial. Lalu yang keempat yaitu memanfaatkan peluang investor. Kita tahu bahwasanya dalam menjalankan sebuah bisnis perlu kerjasama untuk menggalang kekuatan. Salah satunya yaitu memperoleh investor yang mau menyuntikkan dana untuk modal dari mengembangkan usaha. Tentu saja agar para investor tertarik dengan usaha bisnis yang dijalankan, harus memiliki prospek yang jelas, menguntungkan dan meyakinkan. Seorang investor tidak akan bersedia mengorbankan dana mereka untuk usaha yang tidak memiliki harapan dan peluang bagus. Selanjutnya ada evaluasi. Rata-rata pelaku usaha melakukan riset pasar berperan untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi, di mana evaluasi ini memudahkan perusahaan untuk mereview terhadap brand positioning demi mengetahui posisi dan selera produk dari pesaing. Lalu selanjutnya ada understanding, yaitu tujuan penting melakukan riset pasar adalah understanding, yang berperan untuk memberikan pemahaman bahwa konsumen sebagai insight masukan yang paling penting. Tanpa mengenali konsumen, sebuah perusahaan tidak bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang mereka inginkan.
Dan yang terakhir ada predicting atau prediksi. Sebuah perusahaan atau pelaku usaha bisnis tidak dapat menjalankan bisnis usaha mereka tanpa peta bisnis. Salah satunya adalah kemudahan dalam membuat prediksi. Jadi, riset pasar berperan sebagai basis data untuk melakukan prediksi agar usaha yang dijalankan tidak gagal. Dan riset pasar masih dapat digunakan untuk sumber penilaian. Selanjutnya ada jenis dari riset pasar. Yang pertama yaitu problem solving. Problem solving research adalah riset pemasaran yang dimanfaatkan untuk mengetahui solusi dari atas permasalahan yang terjadi di dunia pemasaran, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada problem identification research, atau juga bisa dimaksud sebagai controlling research, adalah riset pemasaran yang digunakan untuk mengawasi proses bisnis ataupun pemasaran. Selain digunakan untuk mengisi, dapat digunakan juga sebagai pengendalian usaha yang akan dijalankan. Lalu yang ketiga yaitu planning research. Planning research merupakan riset pemasaran yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi atau merencanakan kegiatan pemasaran. Kita perlu tahu bahwasannya segala hal yang berkaitan dengan menjalankan sebuah usaha bisnis membutuhkan informasi dan data untuk membantu membuat perencanaan dan strategi pemasaran. Tentunya pengumpulan informasi ini harus dilakukan dengan cara riset. Selanjutnya, ada proses riset pasar. Untuk menyusun proses riset pasar, diperlukan kerangka yang terdiri dari yang pertama ada definisi masalah, yang kedua melakukan pendekatan masalah, lalu yang ketiga merancang riset, lalu pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat presentasi laporan. Lalu selanjutnya ada peran dari riset pemasaran, di antaranya yang pertama, menciptakan ide, yang kedua variasi pilihan ide, yang ketiga memudahkan mengembangkan konsep, dan yang keempat pengembangan dan strategi pemasaran, lalu yang kelima ada analisis bisnis, dan yang keenam mengembangkan produk, dan yang terakhir yaitu tes pasar. Selanjutnya ada klasifikasi dari riset pemasaran yang dibagi ke dalam beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu ada riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Ini dapat mencakup survei, pengamatan lapangan, atau analisis data sekunder yang bertujuan untuk memahami bagaimana pasar atau kelompok konsumen tertentu terlihat dan bertindak. Lalu yang kedua ada riset eksploratif. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Ini sering digunakan pada tahap awal riset, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diinvestigasi lebih lanjut atau mengeksplorasi konsep baru. Lalu yang ketiga, ada riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Ini sering melibatkan eksperimen atau analisis regresi, bertujuan untuk menentukan apakah perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain. Lalu selanjutnya ada riset kualitatif. Riset kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi, bertujuan memahami persepsi, sikap, dan perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Lalu selanjutnya ada riset kuantitatif. Riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, seperti survei, angket, atau analisis data besar, bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dihitung, digeneralisasi, dan digunakan untuk membuat prediksi. Lalu selanjutnya ada riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan, bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan riset saat ini. Selanjutnya ada riset sekunder. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti dari data lembaga riset pihak ketiga atau publikasi industri, bertujuan untuk menghemat waktu dan sumber daya dengan menggunakan data yang sudah ada untuk mendukung analisis. Lalu yang terakhir ada riset pasar atau market research, merupakan jenis riset yang berfokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek,
bertujuan mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan bisnis. Lalu pada tahapan dalam proses penelitian pemasaran yang empiris melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Berikut adalah tahapan-tahapan dari proses penelitian pemasaran yang empiris. Yang pertama yaitu identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, fokuskan pada aspek tertentu dari pemasaran yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Lalu yang kedua, ada perumusan tujuan penelitian. Tetapkan tujuan penelitian yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian, seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Lalu yang ketiga ada pemilihan metode penelitian. Pilih metode penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian dapat berupa survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau campuran beberapa metode. Lalu yang keempat yaitu perancangan instrumen penelitian. Buat instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner, panduan wawancara, atau daftar periksa observasi. Instrumen ini harus dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan. Lalu yang kelima ada pemilihan sampel dan pengumpulan data. Tentukan sampel yang akan diteliti dan kumpulkan data sesuai dengan metode yang telah diteliti. Pastikan untuk mengikuti prosedur dan protokol penelitian yang telah dirancang. Lalu selanjutnya ada analisis data. Analisis data melibatkan penggunaan teknik statistik dan alat analisis data yang sesuai untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil analisis data harus diinterpretasikan dalam konteks masalah penelitian. Apa yang dapat ditarik dari data, bagaimana data menjawab pertanyaan penelitian, dan semacamnya. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan penelitian. Hasil penelitian harus disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Laporan ini akan digunakan untuk berbagi wawasan dengan pemangku kepentingan. Lalu yang kesembilan ada implementasi rekomendasi. Jika penelitian menghasilkan rekomendasi atau temuan yang perlu diambil tindakan, pastikan untuk mengimplementasikannya dalam strategi pemasaran atau bisnis. Lalu yang terakhir ada evaluasi hasil implementasi. Terakhir, evaluasi hasil dari tindakan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, seperti apakah perubahan strategi pemasaran atau bisnis yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Proses penelitian pemasaran yang empiris adalah langkah-langkah sistematis yang memastikan penelitian dilakukan dengan tepat dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik dan merancang strategi yang lebih efektif. Marketing research process atau riset pemasaran merupakan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang digunakan untuk memahami pasar, pelanggan, dan lingkungan bisnis. Riset pemasaran membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang produk, merancang strategi pemasaran, dan mengidentifikasi peluang di pasar. Selanjutnya ada tujuan dari riset pemasaran, diantaranya yaitu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, yang ketiga, bagaimana persepsi pesaing di pasar, dan yang terakhir, bagaimana tren pasar dan perilaku konsumen saat ini. Lalu selanjutnya ada metodologi riset. Riset pemasaran dapat melibatkan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, analisis data sekunder, dan eksperimen. Metode yang digunakan tergantung pada tujuan riset. Lalu selanjutnya ada analisis data. Data yang dikumpulkan melalui riset pemasaran dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Analisis statistik sering digunakan dalam riset pemasaran. Lalu selanjutnya ada manfaat dari riset pemasaran itu sendiri, yaitu seperti yang pertama ada mengidentifikasi peluang pasar baru, yang kedua mengukur kepuasan pelanggan, dan perbaikan produk atau layanan, lalu yang ketiga memahami persepsi merek dan posisi di pasar, dan yang terakhir yaitu mendukung pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Alat-alat pemasaran atau marketing tools merupakan strategi, teknik,
dan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Alat-alat ini dapat digunakan dalam berbagai tahap dari proses pemasaran, termasuk penelitian pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, dan analisis hasil. Berikut adalah beberapa alat pemasaran utama beserta penjelasan detailnya. Yang pertama ada pasar sasaran dan segmentasi. Identifikasi pasar sasaran dan segmen pelanggan adalah langkah awal dalam perencanaan pemasaran. Alat-alat seperti analisis demografis, psikografis, dan perilaku membantu perusahaan memahami pelanggan mereka dan menyusun strategi yang sesuai untuk masing-masing segmen. Lalu yang kedua ada pemasaran konten. Pemasaran konten melibatkan pembuatan, publikasi, dan distribusi konten yang relevan dan berharga kepada target audiens. Lalu yang ketiga ada media sosial. Media sosial adalah platform yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan merek, dan menyebarkan konten. Ini mencakup platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Media sosial memungkinkan perusahaan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dan mendengarkan umpan balik mereka. Lalu selanjutnya ada periklanan digital. Periklanan digital melibatkan iklan online, termasuk iklan di mesin pencari, iklan tampilan, iklan media sosial, dan iklan video. Alat ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan iklan mereka secara tepat kepada audiens yang relevan dan mengukur hasilnya. Lalu selanjutnya ada email marketing. Email marketing adalah alat untuk mengirimkan pesan dan promosi kepada pelanggan melalui email. Ini dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mengirim tawaran khusus, dan menyampaikan informasi yang relevan. Lalu selanjutnya ada optimisasi mesin pencari atau SEO. SEO adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs web perusahaan di hasil mesin pencari. Dengan menggunakan kata kunci yang relevan, pengoptimalan konten dan tautan kualitas, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka di mesin pencari seperti Google. Selanjutnya, pada pemasaran influencer. Pemasaran influencer melibatkan bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh di media sosial atau dalam industri tertentu. Mereka membantu dalam pemasaran atau mempromosikan produk atau layanan kepada audiens mereka secara luas. Lalu selanjutnya ada analitik pemasaran. Alat analitik membantu perusahaan mengukur dan menganalisis kinerja pemasaran mereka. Ini termasuk analisis situs web, analisis media sosial, dan pengukuran konversi. Data yang diperoleh dari alat analitik digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif melibatkan interaksi aktif dengan pelanggan, misalnya melalui alat chat, pemasaran konten interaktif, atau webinar. Ini membantu dalam membangun keterlibatan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang berarti. Lalu selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan atau alat promosi penjualan melibatkan taktik penawaran khusus dan promosi untuk mendorong pembelian segera. Ini bisa mencakup diskon, hadiah, program loyalitas, dan kupon. Lalu selanjutnya ada pemasaran viral, yaitu pemasaran viral memanfaatkan kekuatan perbincangan online untuk menyebar pesan pemasaran secara cepat. Ini sering terjadi melalui video, meme, atau konten yang mudah dibagikan. Yang terakhir ada pemasaran konten terpersonalisasi. Pemasaran konten personalisasi menggunakan data pelanggan untuk menyediakan konten yang disesuaikan dengan preferensi individu pelanggan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan konversi. Alat-alat pemasaran ini sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan mencapai tujuan pemasaran. Alat-alat pemasaran ini sangat efektif dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Dengan menggabungkan berbagai alat ini dengan baik, perusahaan dapat membangun merek, menjangkau pelanggan yang relevan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah dan gap penelitian. Definisi dari masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset, bertujuan untuk menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Selanjutnya ada langkah-langkah dari masalah dan gap penelitian. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan,
yaitu menentukan kebutuhan atau kekurangan dalam pemahaman bisnis atau pasar yang memerlukan penelitian. Lalu yang kedua ada pemilahan prioritas, yaitu menilai tinggi, urgensi, dan dampak masalah untuk menentukan prioritas penelitian. Lalu yang ketiga yaitu penentuan batasan, menentukan batasan dan cakupan permasalahan agar riset dapat diarahkan secara efektif. Lalu selanjutnya ada gap penelitian. Gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan, bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi. Langkah-langkah dari gap penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tinjauan literatur. Meninjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi apa saja yang sudah diketahui dan area di mana pengetahuan yang belum lengkap. Lalu yang kedua ada analisis kritis, yaitu melakukan analisis kritis terhadap literatur untuk mengidentifikasi gap atau celah dalam pengetahuan. Lalu yang ketiga ada perumusan gap, merumuskan secara jelas di mana gap penelitian berada dan bagaimana penelitian baru dapat mengisi celah tersebut. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari gap penelitian dengan masalah. Terlihat dari fokus, definisi masalah lebih berfokus pada pemahaman masalah atau tantangan spesifik yang ingin diatasi, sedangkan gap penelitian lebih berfokus pada kekosongan atau ketidaksesuaian dalam pengetahuan yang ada. Lalu yang kedua, perihal waktu. Definisi masalah terjadi di tahap awal perencanaan riset, sedangkan gap penelitian terjadi setelah tinjauan literatur dan analisis kritis. Lalu yang ketiga yaitu tujuan utama. Definisi masalah bertujuan menetapkan permasalahan yang memerlukan penelitian, sedangkan gap penelitian lebih mengidentifikasi di mana pengetahuan atau pemahaman saat ini belum mencukupi. Lalu setelah pemaparan tersebut, apakah gap penelitian diperlukan atau diadakan dalam penelitian? Ya, jawabannya harus, dikarenakan gap penelitian memiliki peran penting. Di antaranya yaitu rasionalisasi penelitian, menentukan keunikannya, orientasi penelitian, mencegah redundansi, pembaruan pengetahuan, pengembangan teori, mendorong inovasi, memberikan nilai tambahan, dan memberikan motivasi tambahan. Dengan adanya gap penelitian, penelitian menjadi lebih terfokus, relevan, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam masyarakat. Pada pembahasan terakhir di video kali ini yaitu mengenai model penelitian pemasaran. Dalam penelitian pemasaran, model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Model ini dapat berupa verbal, grafis, ataupun matematis, dan digunakan untuk memahami perilaku konsumen, dampak strategi, pemasaran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan kampanye pemasaran. Dilihat dari jenis model penelitian pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu verbal model. Verbal model merupakan deskriptif naratif yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini tidak melibatkan persamaan matematis, tetapi memberikan gambaran konsep dan logika di balik hubungan tersebut. Komponen dari verbal model terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya yaitu variabel independen atau X, variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan, lalu variabel dependen yaitu Y, variabel yang dianggap sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel independen, dan terakhir ada variabel kontrol, yaitu Z, variabel tambahan yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu graphical model. Graphical model adalah representasi grafis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini menggunakan diagram atau grafik untuk memvisualisasikan struktur dan arah hubungan antar variabel. Komponen dari graphical model diantaranya yaitu node atau simpul, mewakili variabel dalam penelitian, lalu ada edge atau sisi, yaitu mewakili hubungan langsung antar variabel, dan yang terakhir yaitu arah panah, menunjukkan arah hubungan antar variabel dari variabel penyebab ke variabel akibat. Lalu pada jenis model penelitian pemasaran yang ketiga yaitu mathematical model.
Mathematical model adalah representasi matematis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini melibatkan persamaan atau fungsi matematis yang menggambarkan sejauh mana satu atau lebih dari variabel mempengaruhi variabel lainnya. Komponen dari mathematical model diantaranya yaitu ada variabel independen yaitu X, variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan, lalu yang kedua ada variabel dependen yaitu Y, variabel yang dianggap sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel independen, dan yang ketiga yaitu ada parameter, yaitu koefisien atau parameter dalam persamaan matematis yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Lalu yang terakhir ada kesalahan, yaitu variabilitas atau kesalahan acak yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Apakah kalian sudah mengerti dengan pemaparan materi kali ini? Hebat! Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan untuk mengisi kolom komentar. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga ada pantun nih satu lagi. Makan durian sambil makan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.